Udah, Kak. Udah, ya udah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita udah membaca surat Al-Kahfi sampai ayat 22 ya. Ternyata Ustazahnya udah masuk. Ustazah Nunu. Udah ditungguin nih. Assalamualaikum. Ustazah Nunu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustazah Nunu udah ngomong belum sih? Ustazah belum kedengaran. Ya nih, Ustazah Nunu. Mungkin lagi cek sound juga. Tadi aku sempat menghilang, terus tiba-tiba masuk lagi loh. Ajaib. Kenapa Ustazah Nununya masih mute? Ustazah. Sekarang udah enggak. Ustazah dengar kami tidak? Aku masih kedengeran kan? Yang lainnya? Masih. Emi, kalau ada ibu-ibu yang dari Osbook mau ikutan, boleh nggak? Boleh. Karena Ayo boleh. ibu-ibu. Share aja linknya kan itu langsung masuk. Ya. Oh ya udah makasih. Assalamualaikum Ustazah Nunu. Ustazah nggak kedengeran loh. Nggak kedengeran. Halo. Ya, Dengar nggak? senang Ya, ya. sekarang udah. Udah. Dengar. Alhamdulillah. Ustazah, selamat datang di Ngopi Ceria. Muda-muda ya. Oke, Mahmud semua ya, Mah. Iya, Ustazah. Ya udah, saya biar Ustazah juga ini memakan banyak waktu, langsung mulai aja Ustazah ya. Mahmud gitu emang apa Oh, Mahmud. Mahmud. Ada yang Mahmud, Ustazah mau yang gimana? Kita banyak stok. Iya, ini dulu ya Ustazah. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, selamat datang di pengajian ngopi. Jadi sebelumnya mungkin perkenalan singkat dulu sama anak-anak ngopi. Nih ngopi itu singkatan dari ngobrol perkara Islam. Dan kan kalau yang ibu-ibunya mungkin Ustazah udah sempat kenal ya, ada Mbak Feby, Unirida. Nah kalau ini tuh yang muda-mudanya gitu Ustazah. Jadi kita tuh malu-malu gitu. Jadi kalau mau gabung sama ibu-ibu Iya, terus ada yang au pair, ada yang lagi FSY, Willy gitu. Ada yang Azubi, Ausbildung. Ada Mahmud. Ada Teica, tuh mana Teica? Ada Krisna. Oh iya. Iya, terus jadi biasanya karena ini muda-muda gitu dan susah nyari ustazah, jadi kita biasanya cuma diskusi-diskusi gitu ustazah, dan alhamdulillahnya hari ini bisa kedatangan ustazah yang ini ya Masya Allah, ustazah Nunu. Rezeki di awal tahun. Ya, gitu aja deh. Kalau perkenalan ustazahnya ya kan ustazah udah ini ya. Udah kondang di Bandung. Iya, Ustazah sempat di Jerman, terus Ustazah juga pernah sempat kuliah di Al-Azhar Kairo ya Ustazah ya. Terus mungkin buat di sini teman-teman yang masih belum sempat kenalan sama Ustazah dulu. Terus juga Ustazah itu aktif di ini ya, apa, komunitas pengajian di Bandung ya Ustazah ya. Komunitas muslimah juga. Kenapa Ustazah? Iya, mama ngapain lagi? Tapi kalau lihat di YouTube, Masya Allah yang ngajinya banyak banget yang di. Iya, kalau lagi nggak pandemi mah. Iya, ini juga karena pandemi jadi online gini biasanya mah kita juga kopi darat tapi harus istiqomah.
Ya gitu tadi apanya Hmm. kenalan singkatnya. Nah, terus langsung aja tentang kajiannya. Jadi kan tadi temanya semangat dengan iman baru di tahun baru gitu ya Ustazah. Terus kan pastilah di tahun 2020 kemarin ini hampir semuanya merasakan inilah banyak tantangan-tantangan gitu. Salah satunya tantangan dalam apa ya yang biasanya gitu, apalagi kita sekarang di Jerman yang jauh dari keluarga gitu. Biasanya bisa ngumpul terus tiba-tiba jadi harus social distancing terus diganti physical distancing terus di lockdown gitu kan. Jadi juga tingkat level stres kita gitu, masalah kita di tahun 2020 tuh banyak gitu, apalagi timbul isu-isu kayak mental health issue gitu yang padahal sebelumnya mungkin nggak begitu aware, tapi akhir-akhir ini sering diomong-omongin gitu, jadi stres lah. Cuman ya aku juga termasuk salah satu yang merasakan gitu gimana dampak corona atau pandemi ini di tahun 2020. Inilah banyak jadi merubah perspektif, merubah jadi yang biasanya menanggapi perubahan itu kan susah, tapi karena tahun 2020 kayak besok tiba-tiba Angela Merkel bilang lockdown, semua jadi lockdown gitu. Jadi langsung berubah gitu hidup. Nah, tapi kan juga mungkin dari sudut pandang Islam gimana sih Ustazah menyikapi ini apa sih kayak yang di tahun 2020 terus di tahun 2021 ini walaupun kita nggak merayakan tahun baru, cuman kita manfaatkan momentumnya supaya bisa jadi memperkuat iman kita di insya Allah di tahun berikutnya gitu. Ustazah, silahkan Ustazah. Iya, makasih. Iya. Baiklah. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah kita dipertemukan hari ini. Mudah-mudahan teteh-teteh semua dalam keadaan sehat walafiat di tengah lockdown dan berita-berita yang mungkin ya entahlah, mudah-mudahan bukan menambah ini ya was-was dan ketakutan, tapi justru menambah iman. Kalau di Bandung sih sama sih sebenarnya ya, tambah naik kasus-kasusnya, tapi kayaknya orang juga sudah sudah cuek, udah nggak terlalu ya, meskipun makin merah sebenarnya yang Bandung juga. Bahkan kemarin juga katanya udah 1.000 dalam sehari. Baiklah, kita mungkin nggak yang dengan 2020 tadi yang dari awal tahun ya, dari Februari sampai akhir tahun kemarin dan sekarang awal tahun yang di tema yang Cemi kirimkan ke saya tahun baru dengan iman baru. Mungkin nggak iman baru kali ya, imannya lama tapi diperbarui. Kalau iman baru itu kesannya kayak agama baru gitulah. Nah, apa kita pengennya iman kita perbarui terus, itu maksud keharusan ya, dan tiap hari juga, apalagi kalau misalnya kita merasa bahwa ada yang beda gitu. Misalnya kita merasa makin pesimis, kita merasa makin kayak nggak tahu tujuan, atau sudah berlebihan dalam satu hal, mungkin berlebihan cari dunianya, berlebihan sedihnya, berlebihan. Kalau dalam Islam itu kan harus tengah-tengah, nggak terlalu gembira, nggak terlalu sedih, nggak terlalu pesimis, dan juga terlalu optimis banget. Optimis dalam tanda kutip, maksudnya terlalu ambisius yang berlebihan atau optimis berlebihan tanpa menyatakan Allah dalam hidup kita juga tidak boleh. Maka memperbarui iman itu menjadi suatu kewajiban karena Allah
diciptakan di dalam kerongkongan kalian, dalam jiwa kalian itu kama yukhlaqus saub, kata Rasulullah, seperti halnya diciptakannya atau dibuatnya sebuah baju. Maksudnya baju itu kan kalau sudah lama terpakai atau sudah tidak lama diperhatikan pasti akan usang. Dan ketika usang maka bisa dengan ganti baju yang lebih baik, bisa juga dengan memperbarui baju tersebut dengan dicuci misalnya. Apalah di hari ini banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bisa memperbarui baju tersebut, dikasih pemutih, kasih apalah. Fas'alullah an yujaddid al-iman fi qulubikum, maka mintalah kepada Allah untuk senantiasa memperbarui iman dalam hati kalian. Jadi perintah untuk memperbarui iman setiap saat, apalagi dikala kita tahu, orang tahu ketika imannya turun itu sebuah karunia ya, karena tidak semua orang tahu bahwa dia lagi turun iman. Dia tahu turun iman itu berarti dia sudah punya standar, bahwa standar iman saya naik itu, pertama kalau saya misalnya kalau sholat saya selalu tepat waktu. Berarti kalau saat saya sudah sholat tidak tepat waktu dan tanpa alasan, kalau misalnya punya alasan karena babynya BAB atau kerjaannya mungkin memang tidak bisa ditinggalkan karena menyangkut nyawa dan sebagainya, itu udah jelas ya, hal-hal yang darurat. Ad-darurat tubihul mahdurat kalau dalam kajian usul fiqh, bahwa yang darurat itu membolehkan sesuatu yang tidak dibolehkan, bahkan yang haram aja dibolehkan. Jadi sholat saya tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu itu, berarti ini sudah tanda bahwa saya tidak lagi on the track, saya tidak lagi sesuai standar. Kedua, misalnya ingat yang lain dari selain Allah. Pun saya gitu ya, ketika ngisi seperti ini, nggak semua ya orang-orang yang taruhlah ulama atau ustazah, asatidz dan ustazat yang ngisi-ngisi seperti ini, tampaknya bungkusnya itu luarnya iman, luarnya Islam, luarnya tuh cakep gitu kan. Tapi banyak juga orang-orang yang seperti ini. Saya bilang banyak tidak sedikit, karena memang hal-hal yang seperti ini, ngisi kajian atau ya makin besar makin merasa itu prestis, makin besar makin merasa berarti nanti saya bakal tercukupi dari mengkaji seperti ini. Jadi tujuannya bukan lagi Allah, tapi tujuan-tujuan lain, tujuan ingin dilihat manusia, tujuan ingin eksis, pengen like banyak dan sebagainya. Bahwa saya sudah jarang menyentuh Quran. Bahwa saya sudah jarang qiyamul lail. Saya sudah lama tidak sedekah, sudah lama kebanyakan belanjanya di outlet daripada membelanjakan uangnya di jalan Allah. Jadi dia lebih banyak punya kemampuan di sini daripada kemampuan di sana. Ada yang Allah lebihkan kemampuan beribadahnya itu dalam puasa, tapi dia tidak kuat untuk qiyamul lail lama-lama. Ada yang bisa begadang lama-lama untuk sholat malam, dan ada yang bisa begadang lama-lama untuk meneliti, membaca, apalah itu juga bagian dari ibadah, bagian dari menambah iman. Kalau misalnya memang tujuan kita tadi itu ya untuk semakin mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sudah jelas ketika standar-standar tadi sudah turun. Nah, ini saatnya nih. Dan sekali lagi, orang yang tahu bahwa standar dia turun itu tidak semua orang. Jadi menganggap bahwa ini ya biasa aja lah, memang sudah biasa sholat juga kadang-kadang lupa, kadang enggak, itu beda lagi. Tapi harusnya kita yang mungkin dalam lingkaran kajian-kajian seperti ini, dia sudah punya standar yang lebih dari orang-orang yang biasa, yang mungkin tidak ya Islamnya masih begitulah ya. Harusnya kita bukan lagi di sana. Jadi kita sudah tahu nih, kapan iman saya naik, kapan iman saya turun. Jadi ketika itu terjadi, nah maka kita balik memperbarui. Nanti kita akan kaji bagaimana untuk memperbarui iman kita. Tapi sebelumnya adalah bahwa saya merasakan lah, ibu-ibu juga mungkin merasakan ya, ketika hidup di dunia barat dan hidup di dunia timur gitu. Pernah nggak sih pas ini, kalau misalnya rata-rata kerja ya mungkin Islamnya sudah baik dari Indonesianya, ketika nyampe di sana dengan budaya yang serba materialistik, tiap hari dari 24 jam itu ya bangun pagi, nanti cari uang, nanti balik lagi,
tidur demikianlah adanya kadang tanpa nggak jelas gitu. Ini sebenarnya apa sih tujuan akhirnya gitu kan? Apa tujuan akhir dari semua ini? Kadang saya melihat itu mereka tuh apa ya ininya hanya untuk apa nanti udah pensiun selesai gitu enggak, karena hampa sekali gitu kalau hidup seperti itu, bahkan saking tidak dinamisnya mereka gitu. Kadang kalau saya pagi-pagi dulu tuh pernah sempat kerja gitulah ya pas pagi, hampir kalau saya tidak dibungkus dengan keimanan gitu ya, kalau kita tidak punya iman tuh kosong sekali gitu, karena tiap apa, karena saya dulu di kota kecil, jadi tiap kalau jalan ke tempat kerja itu waktu itu pasti ketemu yang orangnya itu saja gitu nggak sih? Yang kalau di Munchen mungkin lebih besar ya, kan orangnya juga mungkin dinamis macam-macam gitu. Tapi karena saya di kota kecil waktu itu, jadi nanti di pojok ini pasti saya ketemu orang ini, nanti di jalan ini pasti saya itu terus berlangsung begitu terus kalau misalnya sekali lagi dengan kondisi yang tidak dinamis seperti itu gitu, apalagi ditambah dengan lingkungan yang serba materialistik, terus juga jauh dari orang-orang. Ya alhamdulillah saya dulu mungkin ya berteman, tapi itu jarang-jarang ketemu ya, padahal ketemu itu kan dalam Islam itu kan berjabat tangan, itu menggugurkan dosa, berkumpul dengan orang, terus juga kita beribadah sosial dan sebagainya. Senyum sekedar itu semuanya juga memperbarui nikmat ya, memperbarui iman ketika kita bertemu dengan orang-orang soleh. Nah, dengan keadaan seperti itu dan di Indonesia yang mungkin serba erat, serba dekat, ya meskipun sudah ada juga tanda-tanda agak individualis gitu ya, tapi masih lebih baik gitu, apalagi dengan masjid di kanan kiri, pengajian yang juga banyak, dan pandemi ini juga tidak mengurangi kegiatan itu kan, begitu tinggal pilihlah nge-zoom mau apa gitu, mau zoom dari ilmu apapun, mau yang Islam, mau yang non keagamaan juga, apapun bisa kita pilih. Jadi saran untuk menaikkan iman itu harusnya kalau di Indonesia itu lebih. Di sana juga bukan berarti tidak ya. Saya merasa justru dulu pas pas Ramadan di Jerman itu bentuk penambahan imannya itu berbeda karena kita bukan berada di lingkungan yang semuanya puasa gitu, bahkan yang kerja apalagi ya gitu. Bisa saya bayangkan lah gimana rasanya iman bisa jadi lebih naik, bisa juga turun drop gitu lihat sekelilingnya itu, tapi yakin kalau orang yang sudah biasa ikut ngaji itu justru nikmat yang beda gitu, apalagi di tengah musim panas yang panjang dan sebagainya. Ala kulli hal gitu ya, yang saya melihat mudah-mudahan ya karena setiap hal sesuatu dalam kehidupan muslim itu pasti ada hikmahnya gitu ya. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu adalah tujuan kaum beriman. Aina mawajaduha fahuwa ahaqqu biha. Dimanapun dia mendapatkannya, karena banyak itu orang yang mengutip atau mengumpulkan kerikil-kerikil keimanan kecil-kecil gitu ya, dari tidak di Indonesia tapi justru di negara yang ibu-ibu semuanya atau teteh-teteh semua sekarang justru di sana gitu, atau di Jerman dia justru menemukan gitu keimanan tersebut, karena ya tadi itu bisa lingkungan materialistik itu yang akhirnya membuat kita rindu sekali dengan hal-hal yang tersebut, atau bisa juga ada yang dari yang di sininya Masya Allah gitu sampai di Jermannya justru jauh, ada juga yang seperti itu. Jadi saya melihat bahwa pandemi ini justru membuat harusnya, karena lihat Donald Trump sendiri gitu ya, Donald Trump meskipun sekarang sudah tercampakkan, dia itu dalam pidatonya justru menyebut Tuhan gitu. Jadi semua upaya kemanusiaan itu sudah dilakukan gitu ya. Dengan sekarang apalagi mau ada vaksin dan sebagainya. Tinggal gimana yang di atas gitu, gimana yang punya yang menggenggam dunia ini, dia sendiri yang orang yang ya nggak deket-deket amat dengan ini, tapi mereka bisa kembali ke situ. Jadi ini mudah-mudahan sayangnya Allah gitu kepada seluruh dunia ini, di mana manusia sudah banyak melenceng dari fitrahnya, di mana dosa sudah menyebar, di mana dosa sudah lagi tidak dipandang dosa karena sudah hal biasa. Lihatnya kalau misalnya di Jerman gitu kan, yang dulu mungkin demonstrasi sambil telanjang biasa,
minta kebebasan LGBT sudah biasa. Lihat yang dulu ya mungkin yang di stasiun apalagi jeruk sama jeruk juga sudah biasa gitu kan. yang hal-hal yang sebenarnya sudah tidak biasa yang harusnya pada saat itu adalah yang sudah menceng dari fitrah gitu. Mudah-mudahan ya dengan adanya pandemi ini, saya sebelumnya kosong, apakah mereka ada gitu dalam pembicaraan mereka udah ke agama atau belum sih? Ini kayaknya menjadi pembicaraan yang bagus kalau sosiokulturalnya Jerman ya. Tapi kalau di Indonesia saya kira lebih ke debat gitu, justru apakah masjid diliburkan atau tidak, masih tetap gitu ke agama itu masih kental gitu ya. Bahkan kadang sok jihadnya kenapa juga harus meniadakan ke masjid gitu kan, kalaupun matinya dalam keadaan beribadah dan sebagainya, udah lebih melenceng itu. Ini ke kanan banget, ini ke kiri banget gitu kalau di Indonesia sama di Jerman. Jadi ala kulihal bahwa sekali lagi kalau sebelum pandemi dunia terlalu materialistik, dunia terlalu keilmuan yang ilmu dalam tanda kutip sains ya, terlalu teknologi banget, terlalu melihat bahwa tujuan hidup ini adalah bagaimana mencapai kemajuan, bagaimana mencapai kemudahan, bagaimana gaji setinggi-tingginya dan sebagainya. Hari ini begitu dibalikan bahwa semuanya dengan kuasa Allah yang kecil ini, gitu ya, dengan makhluk Allah yang sangat kecil yang tak terlihat oleh kasat mata ini, semuanya dibalikan dalam sekejap mata. Nggak, ini udah setahun loh, baru setahun doang, tapi porak-porandanya luar biasa gitu. Sendi-sendi ekonomi, sendi-sendi sosial akan nggak tahu nih 21 ini apakah karena juga pesimis akan vaksin juga masih ada gitu ya. Orang Indonesia mah optimis semua yang mau ada. Buktinya tempat-tempat wisata penuh terus, itu kan tandanya optimisnya luar biasa, optimisnya kebablasan. Ya, itu kenapa mudah-mudahan gitu ya, bahwa kita sebagai orang beriman melihat segala sesuatu yang ada pada saat ini, dilihat kalau misalnya ketika dunia sedang pesimis, harusnya orang beriman, kata Abu Bakar, orang beriman, terutama orang-orang yang mengkaji Al-Quran, dia yang membangkitkan optimisme. Kalau misalnya dunia terlalu optimis dan terlalu ambisius, bagaimana kita meluruskan mereka? Nggak boleh seperti itu. Harus tetap membersama atau menyertakan Allah gitu dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana ketika dunia pada tidur, kita bangkitkan mereka. Atau kalau misalnya dunia terlalu melampaui batas, bagaimana kita membalikan lagi mereka pada fitrahnya. Itu harusnya menjadi tugas kita gitu ya, tugas kita ketika yang pada saat ini alhamdulillah dikarunia Allah waktu untuk memperdalam kembali ilmu-ilmu agama, karena dengan agama lah, dengan iman lah sesuatu menjadi lurus. Karena kalau lihat bahwa di barat gitu, dengan kemajuan teknologi mereka semakin jauh dari Tuhan mereka gitu, bahkan mereka tidak lagi mengakui adanya Tuhan. Tapi dalam kemajuan Islam, dalam peradaban Islam, karena peradaban kan berputar ya, roda berputar. Dulu tidak ada sejarah dalam peradaban Islam bahwa ketika mereka mencapai kemajuan, mereka jadi ateis, mereka jadi jeruk makan jeruk, LGBT tidak dikenal pada saat itu. Tapi yang ada adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Al-Quran, ketika Allah sangat memuji Adam yang menonjol karena keilmuannya. Allah juga memuji Yusuf karena manajemennya pada negara yang pada saat itu paceklik. Allah juga memuji seseorang yang berilmu dalam surat An-Naml yang memindahkan singgasananya Bilqis ke istana Sulaiman. Dan apa yang dia katakan? Haza min fadli Rabbi. Ini adalah kuasa Tuhanku, ini adalah keutamaan dari Tuhanku, karunia dari Tuhanku. Liya beluani, untuk mengujiku. Ashkuru am akfur. Apakah aku bersyukur atau kufur? Jadi ilmu yang ditanamkan iman itu pasti lurus. Ilmu yang ditanamkan disertai di situ iman, dia pasti visinya itu membangun. Visinya itu
visinya itu islah, memperbaiki, visinya itu ta'mir, memakmurkan gitu. Bukan visinya itu menjauhkan, hanya sekedar mengambil nikmat-nikmat duniawi, selesai. Hanya bikin-bikin robot-robot, oh tidak. Kita tidak menafikan ya hal-hal itu adalah buah-buahnya kehidupan, tapi juga bukan semata-mata tujuan. Tapi kita ingin bahwa ilmu itu senantiasa dibungkus dengan iman, ya karena tadi itu, karena ilmu tanpa iman pincang. Iman doang tanpa ilmu, ya gimana sholatnya benar? Karena kata Rasulullah, Allah itu disembah dengan iman. Nah, ketika iman kita tadi ya, balik lagi kalau misalnya standar iman kita turun, ada hal-hal yang bisa kita lakukan, karena sekali lagi ilmu hari ini yang sekolah di sana itu kerasa banget ya, mudah-mudahan bisa tahulah gitu bahwa dunia itu Masya Allah gitu, dengan ilmu barat itu gampang sekali untuk dicapai gitu. Tapi apakah itu membuat kita kenyang, membuat kita hilang dahaga kita pada dunia? Kan enggak, tapi pengen lagi dan pengen lagi. Itulah kenapa bahwa kata Iqbal bahwa ilmu hari ini itu tidak mengajarkan mata menangis, tidak juga mengajarkan hati untuk tunduk dengan khusyuk. Nah, yang ilmu yang menunjukkan kita untuk khusyuk, yaitu tadi ilmu yang menghubungkan kita dengan Allah. Ilmu yang dengannya bahwa kita merasa kita tuh kecil, kita tuh tidak ada apa-apanya gitu di tengah jagat raya yang demikian luas, yang kita tidak tahu ujung kanan kirinya apa, ujung atasnya di mana, ujung bawahnya di mana, kita tidak tahu sampai sekarang. Ilmu tidak bisa, ya ilmu terbatas gitu ya. Imanlah yang akhirnya menjawab gitu bahwa keberadaan kita di sini adalah semata-mata untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan apapun hal-hal yang dibolehkan dan ditentukan tentunya. Terus yang kedua bahwa itu tadi ya, kedudukan iman yang pertama penghubung antara manusia dengan Rabb-nya. Yang kedua, dengan iman pun derajat kita tentunya lebih tinggi, nilai kita sebagai manusia lebih tinggi dari hewan. Terus juga memperjelas hubungan kita dengan alam, bahwa kita adalah khalifatullah di bumi ini, maka kita tidak boleh berbuat kerusakan dan sebagainya. Itu dengan iman. Kalau tanpa iman, orang akan berbuat semau-maunya dengan ilmuannya. Yang bisa jadi dulu pada saat ditemukannya istinsah bahasa Indonesia, cloning. Nah, cloning itu nanti kan kesini-sini, apakah nanti kita boleh mengcloning manusia gitu? Apakah itu dengan demikian apakah kita, kan di situ nanti kalau orang punya iman, kalaupun misalnya teknologinya bisa, apakah nanti bagaimana nasib anak ini gitu? Kalau misalnya nanti dibuat atas teknologi, orang jangankan dengan cloning, yang dengan kawin yang dari bank sperma aja, fitrah seorang anak itu pasti dia akan mencari dari mana saya. Ketika seseorang dibuang gitu, dia pasti mencari dari mana saya gitu, orang tua saya di mana. Apalagi kalau misalnya bahwa saya adalah hasil teknologi, nanti seperti apa gitu, jiwa kemanusiaannya golaka dan sebagainya. Itu pasti kalau orang beriman, dia tidak akan melampaui ketuhanan gitu, maksudnya melampaui hal-hal yang berkaitan dengan kekudusan sesuatu gitu, bahwa kita itu bukanlah makhluk sekedar materi yang dibikin dalam lab gitu ya. Ala kulli hal, itu akan memperjelas, jadi dengan iman itu akan memperjelas dan memperluas hubungan kita dengan alam. Yang keempat, dia menjadi penghubung antara dunia ini dengan dunia setelah ini, yaitu akhirat. Tanpa iman kita kan nggak akan tahu bahwa ada kehidupan setelah kehidupan ini, dan itu sangat ya bikin seluruh bumi panik pada saat ini aja bisa banget, dan kita juga sudah tahu bahwa Allah tuh menghancurkan alam itu sangat mudah gitu. Yang belajar astronomi itu pasti tahu ya, sangat mudah bagi Allah untuk menabrakkan ini dan itu. Nah, maka ketika kita mau memperbarui iman, itu sangat diperlukan hal-hal diantaranya yang menjadi perantara tajdidul iman, yaitu yang pertama merealisasikan makna takwa. Takwa itu udah sering lah mungkin dibahas ya, yang salah satunya adalah kalau definisinya Umar itu, engkau seakan-akan berjalan di atas duri. Ketika kita berjalan di atas duri, kita kan pasti hati-hati gitu. Pasti hati-hati.
pasti cari celah mana yang tidak ada durinya gitu, mana yang kira-kira tidak akan menyakiti kita. Nah pas kita berjalan dengan ketakwaan ya seperti itulah kita hidup gitu. Ini boleh nggak gitu, ini diridhoi Allah. Kalau misalnya saya begini Allah ridho tidak, saya melakukan gini apakah Allah murka terhadap saya atau tidak. Jadi semua ukurannya adalah ketakwaan, semua adalah ukurannya apakah Allah ridho pada saya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah mengenal Allah. Mengenal Allah dalam artian bahwa seperti yang dikatakan oleh suatu hari ada seseorang yang bertanya kepada atau meminta nasihat kepada Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu salah seorang sufi di zaman tabi'ut tabi'in ya. Beliau mengatakan, laki-laki ini mengatakan, wahai Ibrahim bin Adham, beri aku nasihat. Aku seolah-olah setiap hari aku ingin bermaksiat kepada Allah. Aku ingin melampaui batas yang telah Allah tentukan. Aku pokoknya pengen melakukan apa yang Allah larang gitu. Sering banget seperti itu. Kata Ibrahim bin Adham, kalau misalnya jiwamu ingin durhaka kepada Allah, ingin melakukan apa yang dilarang oleh Allah, lakukan saja gitu, kata dia. Lakukan saja. Nah, kok bisa gitu? Ya, lakukan saja tapi dengan syarat 5. Lakukan saja dengan 5 syarat. Apa tuh 5 syaratnya? Pertama, engkau boleh bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi carilah tempat di mana Allah tidak mengetahuimu. Kata laki-laki ini, bagaimana aku bisa cari tempat yang mana Allah tidak melihatku, karena Allah pasti melihatku dimanapun aku berada. Oh ya sudah, sekarang yang kedua, syarat yang kedua, kalau engkau ingin bermaksiat kepada Allah, pergilah ke tempat yang bukan bumi Allah, kata Ibrahim bin Adham. Di mana lagi tempat yang bukan bumi Allah, karena semua yang di mana kita berpijak itu adalah tempat di mana Allah menciptakannya. Oh ya udah, nggak bisa juga. Yang ketiga, kalau kamu ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau memakan dari rizkinya. Janganlah engkau memakan dari rizkinya. Sering nggak sih kita mudah-mudahan punya pengalaman-pengalaman spiritual di mana kita semua pasti ya pernah dalam posisi terendah lah, kayak vlogger-vlogger tuh suka nanya posisi terendah dalam hidup, situasi atau kondisi terendah, titik terendah dalam hidup. Nah, tapi tetap aja gitu, entah bagaimana caranya, ada saja hal-hal di mana Allah mendatangkan untuk kita, misalnya posisi titik terendah misalnya nggak punya uang, misalnya titik terendah misalnya kayak nggak ada seseorang pun yang menolong, tapi Allah datangkan gitu. Allah datangkan dengan kuasanya gitu, yang tanpa kita kira, datang pertolongan dari arah yang kita tidak tahu. Oh, ternyata dari sini ya, padahal tadinya kirain dari sini gitu. Logika kita mengatakan mungkin dari sini dan dari situ. Tapi ternyata Allah datangkan dari hal yang tidak kita sangka-sangka sebelumnya. Mudah-mudahan bisa atau pernah mengalami hal-hal yang seperti itu, yang mana kalau misalnya kita lagi lupa sama Allah, ingat lagi saat-saat di mana kita pada titik terendah kita. Jadi kita tahu bahwa Allah itu ada gitu. Allah itu Maha mengetahui apa yang kita butuhkan, Maha melihat apa yang sedang kita rasakan, apa yang kita sedang alami, dan lain sebagainya. Dan pada saat iman kita turun, balik lagi gitu, bahwa kenalilah Allah lebih dalam, karena di situ makin kita dalam mengenal Allah, makin dalam pula insya Allah iman kita dan naik lagi gitu. Karena wajar ya, fa'alhamaha fujurah wa taqwaha. Jadi Allah itu mengilhami tiap jiwa itu keburukan dan juga kebaikan. Nih, ini buruk, ini baik. Udah dikasih tahu gitu. Ini baik, ini buruk. Kalau kita lagi bohong aja misalnya, itu kan kita tahu gitu bahwa kita tuh lagi bohong. Ada sisi dalam jiwa kita yang mengatakan, nih kamu lagi bohong ya gitu. Kamu harusnya jangan terusin ya, harusnya jangan begini jangan begitu. Ada bisikan dari dua arah tersebut. Yang mana kalau kita
kita indahkan, maksudnya kita enyahkan, kita nggak pedulikan, bisa jadi privilege atau hak istimewa di mana kita selalu didampingi oleh malaikat. Di Ar-Ra'd ayat 11 lihat bahwa Allah tuh mengirimkan malaikat kepada kita bergantian pagi dan sore, ada shift-shiftannya gitu ya. Yahfazunahu min amrillah. Jadi para malaikat ini menjaga kita agar kita tetap pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Menjaga kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa on the track gitu, atas fitrah yang sudah Allah tanamkan dalam diri kita. Nah, ketika kita pedulikan, maka suara-suara kebaikan ini terus menyuruh kita, oh ya saya belum duha hari ini, oh ya saya belum tahajud hari ini, oh saya belum sedekah hari ini, oh ya saya belum ada hal-hal yang baik yang senantiasa, atau bisikan-bisikan baik yang insya Allah itu adalah yang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi ada ilham untuk ada ilham bahwa ini jelek, bahwa ada ilham bahwa ini bagus dan teruskan, bahwa ini jelek jangan diteruskan dan sebagainya. Nah, makin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, makin kita insya Allah iman kita akan bertambah, bahwa Allah senantiasa memurokobahi kita, bahwa Allah senantiasa melihat apa yang kita lakukan. Nah, kayak tadi itu, bisakah engkau makan? Kalau engkau ingin bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, jangan makan dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki yang tadi itu yang kita tidak sangka-sangka. Nah, itu datangnya dari mana? Kalau misalnya secara logika kayaknya nggak mungkin dari sini. Tapi ternyata alhamdulillah Allah perjalanankan gitu ya. Allah sampaikan ke rumah kita yang tadinya kayaknya nggak mungkin gitu akan dapat. Yang ketiga, mendirikan sholat dengan sempurna dan khusyuk. Nah, ya saya yakin tantangan orang bekerja di sana untuk bisa sholat dengan sempurna, sholat dengan khusyuk, itu apa ya, luar biasa lah tantangannya untuk apalagi kalau misalnya kita lagi tengah jalan, apalagi lagi musim dingin seperti ini gitu kan, baru zuhur udah habis itu asar, habis itu udah tiba-tiba maghrib kan, akhirnya boleh nggak jamak, boleh nggak ini, kadang kita sebenarnya bisa tapi akhirnya dimudah-mudahkan, atau sebenarnya boleh tapi akhirnya kita mempersulit diri dan sebagainya. Itu bab kajian lain, tapi intinya adalah gimana caranya meskipun kita dalam kesulitan, Allah Maha tahu ya, orang untuk sampai bisa jadi pahala saya karena sholat di sini lebih mudah daripada teteh-teteh semua yang di sana sholat sempurna dan khusyuk itu mungkin lebih sulit jalannya, bisa jadi pahalanya beda. Karena saya menuju Allah itu dengan gampang banget gitu lah. Di sini mau sholat dimanapun, masjid di mana-mana, tinggal kita pilih aja gitu. Kalaupun di rumah nih sekarang juga harusnya sekarang bisa lebih sempurna dan lebih khusyuk karena pekerjaan luar sudah banyak yang dialihkan ke rumah. Nah, tapi kalau yang di sana nggak tahu pada WFH semua nggak nih. Tantangan WFH adalah mengatur antara jam makan, jam pekerjaan rumah, jam ngurus anak yang daring dan sebagainya. Nah, itu mungkin ya sekarang. Tapi saya kira lebih mudah lah daripada ketika kesibukan kita di luar, dengan belum lagi untuk pindah ke sana ke sini dengan transportasi, dengan kemacetannya dan sebagainya. Nah, mendirikan sholat dengan sempurna dan khusyuk, apalagi kalau malam itu biasa ya, kalau malam bisa sempurna dan khusyuk itu harusnya biasa. Tapi kalau siang, di tengah kesibukan, di tengah yang mungkin bisa jadi 4 rakaatnya itu tidak seperti 2 rakaat di malam hari yang bisa lebih lama, 4 rakaatnya bahkan lebih singkat dari yang 2 rakaat di malam hari. Tapi kita bisa menyempurnakan rukunnya, syarat dan rukunnya, sunah-sunahnya, kita jauhi yang makruh-makruhnya, kita jauhi hal-hal yang dibolehkan. Hal yang dibolehkan misalnya garuk misalnya. Garuk kan kalau dalam fikih 3 kali boleh. Nah, tapi kita berusaha untuk khusyuk. Khusyuk itu bukan hanya hati ya, khusyuk gerakan dan juga khusyuk bacaan. Nah, kalau gerakannya juga udah khusyuk, tidak hanya bacaannya yang khusyuk, kita juga berinteraksi dengan apa yang kita baca. Berinteraksi dengan apa yang kita baca tuh kayak gini. Aku anfusakum wa ahlikum nara, misalnya kita lagi baca ayat itu. Kayaknya nggak pernah deh. Yang di surat At-Tahrim. Nah, jagalah
dirimu, dan ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu dari api neraka. Wa ahlikum naro. Kita misalnya ketika berinteraksi dengan ayat itu, bukan nerjemahin ya. Emang ini perlu skill interaksi dengan Quran, berarti bahasa Arabnya. Ketika itu kita ingat orang tua, ketika itu kita ingat anak-anak kita, ketika itu kita ingat ada saudara yang masih mungkin belum melaksanakan perintah Allah, ada saudara yang masih sering bermaksiat pada Allah, dan kita mengingat mereka semua, dan pada saat itu ya Allah ampunilah mereka semua, balikkanlah mereka ke jalanmu dan sebagainya. Nah, itu bentuk tadabbur kita, bentuk interaksi kita dengan ayat yang akhirnya menghasilkan kehusyuan. Khusyuk itu bukan berarti nggak ingat apa-apa, tapi kita berinteraksi dengan ayat-ayat yang tadi kita baca, dan kita ubah menjadi larangan maupun perintah. Maksudnya tadi itu kayak tadi ku anfusakum wa ahlikum nar, tadi salah satu bentuk tadaburnya seperti itu boleh dilakukan. Nah, itu yang ketiga, mendirikan sholat dengan sempurna dan khusyuk, yang nanti mudah-mudahan dengan Robbi firli warhamni wajburni, yang bacaan yang antara dua sujud, terus ketika sujud subhana rabbiyal a'la, pokoknya bacaan dari awal takbir sampai salam betul-betul kita, bahkan Allahu Akbarnya saja sudah menggetarkan hati kita. Nah, itu tandanya sholat kita sudah, itu perlu riyadhah ya, perlu latihan gitu untuk sampai betul-betul khusyuk dan bisa meneteskan air mata ketika diberi berita gembira, dengan ketika kita baca ayat-ayat surga juga kita tersenyum, bukan senyumnya karena dengar apa gitu ya yang di belakang kita, bukan menangisnya juga karena hanya pas punya masalah, apalagi pas nggak punya uang doang. Nah, berbagai hal gitu, atau hanya karena kangen dan sebagainya. Tapi khusyuk kita, tangisan dan senyum kita itu betul-betul karena interaksi kita dengan apa yang kita baca, dan akhirnya menghasilkan keimanan yang bertambah-tambah, kecintaan pada Allah yang melebihi kecintaan kita pada makhluk manapun. Yang keempat, baca Quran dan mentadaburi. Baca Quran harus punya target. Harusnya satu hari 1 juz ya, agar kita nanti pas awal bulan itu balik lagi, yang kata Rasulullah, orang yang membaca Al-Quran dan menghatamkannya lalu balik lagi, seolah-olah dia memperbarui perjalanannya. Dan kata Asy-Syafi'i, ketika aku membaca ayat ini pada satu waktu dan kemudian mengerti ayat ini bahwa maknanya seperti ini seperti itu, dan ketika aku mengulanginya bertemu kembali ayat itu, ada makna lain yang Allah ilhamkan, bahwa tidak hanya ini tapi itu juga masuk dalam makna ayat tersebut. Nah, itu tidak mungkin terjadi tanpa kita mengkaji Al-Quran dan mentadabburinya dengan orang-orang yang Allah beri karunia yang pernah belajar gitu ya, langsung dari orang-orang yang ahli tafsir. Para asatid yang seperti itu banyak insya Allah. Terus yang kelima, mudawamah ala zikrillah. Jadi senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita misalnya melihat yang udah punya anak, bagaimana kita melihat Allah pada anak kita, bagaimana kita melihat surga di rumah kita, bagaimana melihat apapun gitu ya. Ada seorang ustazah di Bandung namanya Ustazah Mimin, yang orang Bandung pasti tahu, Ustazah Mimin Aminah. Beliau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kaki beliau agak intinya beliau lumpuh aja dari kecil. Jadi beliau berjalan pindah ke sana kemari itu dengan kursi roda. Tapi beliau bersyukur gitu dengan keadaan beliau seperti itu. Kenapa kata beliau? Karena setiap seorang melihat saya gitu, kata beliau. Ketika saya misalnya belajar di S1 di Unisba, lalu S2 di Unisba dengan keadaan sedang hamil dan pindah dari tempat, ya kan belum ramah disable ya kalau di Indonesia. Dari sana ke sini dengan semangatnya menuntut ilmu dari S1 sampai S2 di situ, dan orang ketika melihat beliau, orang mengatakan Masya Allah,
subhanallah, la haula wala quwata illa billah, Allahu akbar dan sebagainya. Saya bersyukur, kata beliau, bahwa saya dijadikan oleh Allah wasilah untuk mengingatnya. Beda ya gitu. Jadi bukan meratapi apa-apa yang beliau, memang beda banget orangnya. Saya beberapa kali ketemu dengan beliau, auranya ada kalau bahas aura. Jadi getaran beliau itu getaran sangat-sangat positif gitu setiap orang yang bersama beliau. Jadi wajar sekali kalau setiap orang yang melihat beliau itu yang ada zikrullah gitu, Allahu Akbar, teh mimin, Masya Allah teh mimin, gitu-gitu ya. Jadi bersyukurlah gitu bahwa ketika orang melihat kita dan kita menjadi wasilah seseorang untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalaupun saya nggak cacat, Ustazah, alhamdulillah sehat walafiat, udah ngomong alhamdulillah. Atau ketika misalnya kita memberi inspirasi kepada orang lain, terus dikatakan Masya Allah teh ini, Masya Allah teh itu, Masya Allah Bu Krisna gitu, atau yang dimuncul teh uji ya, Masya Allah teh uji gitu. Dari kain ini jadi ini, dari kain itu jadi itu, tepung jadi nastar yang indah-indah. Luar biasa tangannya, Masya Allah, tangannya teh uji mah, gitu-gitu. Itu wasilah, bahwa Allah menjadikan kita wasilah untuk mengingatnya. Nah, itu gimana caranya kita itu bukan hanya kita mengingat Allah, tapi kita menjadi wasilah buat orang lain untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian ketika dia mengatakan Masya Allah, Allahu Akbar dan sebagainya. Masya Allah teh Cemi yang luar biasa perjuangannya gitu ya untuk dan mudah-mudahan kemarin ngasih tahu ke saya mau berjuang untuk pejuang garis 2 kata kalau di sini mah. Pejuang garis 2. Tidak pernah berkeluh kesah dengan ini. Ada juga Teh Shani ya kalau di Jerman juga, itu yang luar biasa perjuangannya untuk dan sampai sekarang kalau nggak salah belum juga dikaruniai. Dan mudah-mudahan insya Allah ada rizkinya di sana. Itu semua dengan tidak ada keluh kesahnya beliau dan senantiasa masih semangat untuk melanjutkan, mengulang lagi, itu Masya Allah Teh Seri, Masya Allah gitu. Dan ngajak lagi ke diri sendiri, saya yang diberikan kemudahan gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala, disenggol dikit sama suami kejadi gitu, padahal udah umur segini gitu. Kalau misalnya saya masih menyanyiakan titipan Allah ke saya gitu kan, marahin anak, balik lagi gitu, ingat ke teman-temannya sudah, Masya Allah gitu, teh ini, teh itu. Semua orang bisa menjadi wasilah untuk menjadikan orang lain melalui dirinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu tinggal kita memantaskan diri untuk itu. Jadi bukan kita saja yang mengingat pada Allah, tapi orang lain melalui wasilah kita, mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari sekedar doa ini ya Allah jadikan aku wasilah rizki untuk orang lain. Wasilah tidak hanya rizki. Kalau misalnya udah sering doa seperti itu, jadikan aku wasilah rizki bagi orang lain, jadikan aku wasilah orang untuk mengenalmu ya Allah, pantaskan diriku untuk menjadikan diriku seseorang mengingatmu, pantaskan diriku, atau pakailah aku dalam dakwahmu, pakailah aku dalam jalan menuju dirimu atau menuju zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi 5, mudawamah ala zikrillah. Jadi senantiasa konsisten untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dari itu, menjadikan diri kita atau menjadikan orang lain melalui diri kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-6, talabul ilmu asy'ari. Jadi mencari ilmu syariat. Mencari ilmu syar'i. Waduh, ada yang nangis. Sini nak. Bawa ke sini, Kak. Iya, Ustazah. Hai. Bayinya nanti. Biasanya udah lep gitu, entah kenapa. Tahu aja. Mencari ilmu syariat atau talabul ilmu syar'i ya. Cari ilmu diniyah wajib gitu. Cari ilmu yang dimana untuk menambah wawasan kita pada agama dan dari situ iman kita bertambah, itu wajib. Karena taklid dalam Islam, taklid itu nyontek persis tanpa tahu kenapa begini dan kenapa begitu, tanpa tahu
ini hukumnya apa dan hukumnya pokoknya ikut plok apa kata Ustadz itu, pokoknya saya ikut aja. Sementara level dia sudah naik dari itu, tidak hanya taklid tapi lebih dari itu ittiba. Beda ittiba sama taklid itu, kalau ittiba itu dia ngikutin pendapat seseorang atau pendapat ulama siapa gitu ya, atau pendapat ulama mazhab misalnya, dan dia tahu dari mana hukum tersebut. Dari mana ini haram karena dalam Al-Qur'an begini-begini, ini diperintahkan karena dalam hadis begini-begini dan sebagainya. Itu harusnya level ke situ. Taruhlah misalnya bapak-bapak tukang apa ya misalnya, kuli bangunan misalnya, atau tukang becak yang memang nggak punya ilmu, baca aja nggak bisa dan ya gimana tahu untuk bisa tahu halal ini haram dan sebagainya. Jadi, tapi dia tetap berkewajiban gitu, meskipun dia sudah tahu nih kata Ustadz ini nggak boleh, kata Ustadz ini boleh dilakukan. Tapi dia tetap berkewajiban untuk naik level gitu, tidak hanya ngikutin apa kata Ustadz ini, apa kata Ustadz itu. Tapi kenapa ini diharamkan, kenapa ini dihalalkan, dan sebagainya, yang mana memang harus seperti itu karena Allah memperintahkan kita untuk memahami. Karena masuk Islam itu, untuk masuk ke dalam inti Islam itu adalah melalui pemahaman dan ilmu. Dan inti dari Islam adalah iman, dan inti iman adalah tauhid. Jadi cari ilmu syariah itu bisa diawali dari kajian-kajian rutin, habis itu naik level, tidak hanya kajian rutin, tapi juga misalnya mungkin memperdalam Al-Quran dengan tilawahnya seperti apa yang baik, habis itu naik level memahami Al-Qurannya dengan lebih baik, habis itu naik level lagi mengajarkan, naik level lagi mungkin belajar bahasa Arab dan sebagainya. Intinya bagaimana ilmu kita itu emang tolabul ini minal mahdi ilalah dia, dari buayan sampai liang lahat. Kalau belum mati emang harus terus cari ilmu. Ilmu yang umum seperti apa? Oh itu adalah bagian dari bagian kita untuk mencari dunia, tapi dari dunia juga kita yang menjembatani kita ke dunia itu nggak hina-hina amat ya. Kalau nggak melalui dunia gimana kita mencapai akhirat? Kalau nggak melalui dunia gimana kita beribadah kepada Allah. Nanti ya kalau Allah maunya langsung akhirat ya nggak ada dunia ini. Jadi nggak usah dihina-hina amat. Ya hina kalau misalnya tujuan kita adalah itu. Terus yang ke-7, Qiyamul Lail. Nah, pakai standar. Kalau biasanya udah 2 rakaat plus 3 rakaat, naik level tahun ini. 4 rakaat plus 3 misalnya. Nanti naik level lagi jadi 6 plus 3. Nanti naik level lagi 8 plus 3. Kalau misalnya saya juga belum ini amat ya. Kalau misalnya enaknya pas musim dingin kan, jam 6 ya belum subuh. Masih Qiyamul Lail. Diperbanyak tuh misalnya dari jam 5 misalnya bangunnya sampai subuh. Kalau musim panas insya Allah pahalanya lebih karena yang makin sempit dan makin susah, mata makin merah dan sebagainya. Tapi kita masih tetap konsisten gitu ya, masih tetap konsisten. Ya saya beratnya di Jerman itu ya gitu ya. Untuk menyesuaikan sholat subuh dan qiyamul lail yang berganti, ganti-ganti jamnya itu untuk bisa konsisten ya. Kecuali kalau udah emang lama banget di sana pasti udah biasa ya. Saya kan cuma 3 tahun yang ya masih tahun pertama masih susah, tahun kedua ya lumayan, tahun ketiga udah ngerasa agak bisa lah gitu. Tapi pasti pengennya Ramadan ini pengennya di Indonesia yang enak gitu kan, stabil. Kalau di sana aduh tantangannya itu, tapi mudah-mudahan pahala juga lebih besar. Terus 8, suhbatu ahli iman, berteman dengan orang beriman. Cari itu di Munchen orang-orang yang beriman, itu jangan lewat Zoom aja, lewat wasilah lain. Karena berteman dengan orang beriman itu tidak hanya harus dengerin kajiannya ya. Berteman mulazamah itu ngikutin hidup beliau seperti apa sih gitu. Dari beliau bangun sampai tidur lagi itu seperti apa. Maka alangkah baiknya kadang-kadang ke siapa ya misalnya, Mbak Feby misalnya. Mbak Feby tapi udah di Hamburg ya. Atau siapa misalnya, Teh Cemi nih gitu. Ini luar biasa nih Teh Cemi, seperti apa sih hidupnya. Akhirnya boleh nggak nginep di rumah Teh Cemi. Pengen tahu nih seperti apa. Nih kan kayak para sahabat kan ada yang gitu. Suatu hari kata Rasulullah, ini orang ahli surga nih.
penasaran nih, udah 3 kali lewat orang ini kok dibilang penduduk surga dia. Akhirnya kesitulah suatu hari seorang sahabat ini ke rumah beliau. Dan ternyata katanya biasa-biasa aja tuh, kenapa disebut penduduk surga ya gitu. Akhirnya setelah 3 hari kan batas nginep 3 hari ya. Batas nginep 3 hari, terus kenapa, apa kira-kira rahasia sampai Rasulullah mengatakan engkau adalah ahli surga, bahwa aku tidaklah menutup mata atau tidur sebelum aku memaafkan semua orang yang hari itu melakukan kesalahan padaku. Jadi kuncinya, jadi jalan atau karunia Allah pada tiap orang itu bisa jadi berbeda-beda ya. Untuk sampai kepada pintu surga itu bisa jadi macam-macam. Jadi kalau kita dikaruniai, saya lebih bisa ini, nah itu perbanyak saja di situ. Kalau kita lebih bisa itu daripada yang lain. Saya lebih menikmati baca Quran terus mengkaji tafsirnya, udah perbanyak di situ. Meskipun tidak juga dengan menyepelekan yang lain gitu ya. Tapi kalau misalnya saya lebih bisa saum misalnya. Ada teman saya ngaji Quran nggak bisa lama, tapi kalau saum Daud saya bisa. Nah, dia akhirnya mudawamah di situ atau konsisten di situ. Nah, itu cari kelebihan kita atau kita lebih bisa di mana nih. Nah, tadi yang 8 itu suhbatu ahli iman, nah itu lebih untuk menguatkan, karena melihat dengan contoh itu lebih mudah dilakukan daripada membayang-bayangkan gitu ya, membayang-bayangkan seperti ini seperti itu. Tapi kalau misalnya dilihat langsung, oh contohnya kayak si bapak ini nih, contohnya, dan tiap orang itu pasti bisa diambil pelajaran ya. Tiap orang itu saya yakin dimanapun saya ngisi kajian, saya tuh selalu meniatkan bahwa saya tidak hanya ngisi, tapi juga saya pasti akan dapat sesuatu. Bener aja gitu, kalau niatin seperti itu, dari pertanyaan ini nih, apa ininya, dari pertanyaannya ini, apa dari pertanyaan ini. Kadang kalau misalnya kita udah ngejudge duluan dari awal, kayaknya nggak ini deh dari sini, ternyata beda lagi, ternyata ada lagi. Suatu hari gini, ada pernah seseorang, kan sering banyak yang konsultasi. Seringnya kan yang konsultasi kalau di sana, kalau perkawinan campur, pasti ya ada karena kesalahan, maksudnya pernikahan campur, beda yang Cemi mah. Pernikahan campur yang memang karena pengen bule aja gitu kan, pengen nikah sama bule, perbaikan keturunan, uang lebih banyak, terus mungkin jadi penduduk di sana, nggak usah perbarui visa tiap tahun dan sebagainya lah gitu ya. Tapi ternyata saya salah gitu. Ketika beliau bilang, suaminya belum, ya muslim tapi belum bisa Islam dengan baik gitu kan. Terus saya bilang, ya itu resiko pilihan Bu. Ya ketika Ibu dari awal begitu ya, kalau misalnya masih mau bertahan begini-begini. Ternyata saya salah sangka gitu. Tidak, tapi saya bukan memilih beliau. Ya intinya cerita pendeknya bahwa orang ini yang justru menolong saya gitu. Jadi kami tidak berpacaran, kami tidak, jadi justru dia menolong saya dari suami saya yang pertama gitu, yang KDRT dan sebagainya. Dan tapi kesini-sini alhamdulillah gitu, dengan kesabaran beliau luar biasa lah. Jadi bahwa tidak semua kasus yang di sana itu kasus yang nikah campur, yang keislaman suaminya yang masih abal-abal dan sebagainya, itu karena tujuan itu gitu ya, tujuan perbaikan keturunan dan sebagainya gitu. Tapi ternyata ada juga gitu orang yang ya yang mungkin Islamnya karena untuk menikahi, tapi justru orang ini yang menolong beliau gitu. Dan cerita panjangnya intinya saya banyak banget dapat hikmah dari beliau. Terus yang 9, tafakur fi yaumil akhir. Nah, di hari-hari yang begini gampang sekali untuk mentafakuri hari akhir, mentafakuri hari kiamat. Tanya yang udah pernah COVID, dengan berita awal-awal ya, dengan berita kematian yang tiap hari ada, itu kan makin dekat sekali gitu yang kiamat kecil yang datang kepada dia. Bahkan bisa jadi ketika kita dengar orang batuk, dengar orang, atau kita sendiri lagi flu aja, langsung pikirannya macam-macam gitu kan, pikirannya langsung ke kematian. Jadi gampang sekali hari-hari ini harusnya kalau kita untuk berpikir pada bahwa kiamat itu pasti akan datang, itu mudah sekali bagi Allah SWT. Mau kemarin misalnya dari belahan, saya yakin di hari-hari ini atau mungkin bulan-bulan sebelumnya ya,
nggak tahu nih ya apa namanya jumlah yang meninggal itu kan bayangkan gitu di seluruh bumi ini yang meninggal sekian ratus ribu dalam sehari, per detik ada orang yang kena COVID. Mudah bagi Allah gitu kan, nggak digoncangkan bumi atau ditabrakkan dengan apa, mau dimatikan semua juga udah gampang sekali gitu kalau Allah mau. Yang terakhir, saya kalau udah mau 2 jam, udah mau sejam. Doa, udah jelas. Doa bahwa, seperti yang Rasulullah tadi sarankan, bahwa mintalah kepada Allah untuk memperbarui iman kita. Salah satu doa yang gampang, mungkin Allahumma inna nas'aluka imanan shadiqah, wa amalan khalisan, wa lisanan zakirah, wa badanan mu'afan, panjang. Yang itu aja, imanan shadiqah. Allahumma inna nas'aluka imanan shadiqah. Wahai Allah, aku meminta kepadamu, kami meminta padamu iman yang tulus, iman yang bersih, iman yang sodik itu iman yang betul-betul iman yang bersih, iman yang jujur, yang tulus, bukan iman yang terlapisi oleh hal-hal yang lain. Itu imanan sodik. Khair, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan majelis ini ya sedikit banyak menambah keimanan dan membuat kita senantiasa berusaha untuk memantaskan diri di depan Allah Subhanahu wa taala. Walafu minkum, selanjutnya kumaha teh Cemi. Jazakallah khair Ustazah, Masya Allah. Panjang juga. Gimana ya jadi terjawab sih yang selama ini kan, aduh gimana ya supaya imannya terus terjaga gitu. Cuman sekarang dikasih tahu sama Ustazah, nggak cuma 1, 2, tapi 10 cara, 10 kiat meningkatkan iman, Masya Allah. Dan mungkin juga dari teman-teman di sini ada Uni Titin juga dari Augsburg. Selamat datang di grup ngopi. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Ustazah mau punya waktu berapa lama? Bayinya udah. Ya tahu tuh. Ya ntar sambil ini juga nggak apa-apa ya. Kalau bisa 15 menit, alhamdulillah. Iya, nggak apa-apa Ustazah ini juga. Boleh. Ya silahkan, ada yang mau bertanya. Gak nanya juga nggak apa-apa. Senang hati. Bi kesini aja Bi kalau ini. Mana kenalan sama Haisa? Udah tidur. Udah tidur, waduh cepetan. Jam 8 biasanya juga udah tidur. Ustazah, kalau aku, Mudin itu mau nanya. Ya. Ini ada apa nih? Ini aku mau share. Nah, kalau aku tuh kan sekarang lagi ada sering banyak gitu isu-isu ini apa tadi mental health gitu kan. Cuman ini di Islam sendiri apakah mental health itu beneran ada atau itu cuman karena kita jauh dari Allah aja, di ruqyah aja gitu? Ya, namanya juga kita kan kita itu kan terdiri dari akal, tubuh, ruh. Ruh itu nama lain lah dari mental health ya, kesehatan ruh atau kesehatan mental. Pasti ada masa-masa di mana mental kita kurang sehat. Ya kurang sehatnya mungkin, kalau Cemi kurang sehatnya gimana? Tandanya, waduh, jadi sesi konseling psikolog. Ya misalnya jadi stres aja Ustazah, yang awalnya mungkin stres sama keadaan saya sambil kerja juga, terus juga dengan kondisi COVID ini yang bikin pusing juga gitu. Jadi tandanya ya mungkin lebih sering marah-marah atau kurang bisa nahan emosi misalnya. Terus gampang sedih. Nah tadi kan Ustazah singgung yang tentang wasilah ke orang lain gitu kan, ngeliat hidup orang lain. Di sana mah ya jangankan COVID, musim dingin aja udah langsung gitu kan, bawaannya suram gitu kan, depresi, banyak lah gitu. Terus kadang salahnya sendiri sih dengan sering karena pandemi di rumah gitu, jadi lihat-lihat media sosial juga kan. Yang ngeliatnya kayak Instagram lagi gitu, terus ngeliat orang mukanya Masya Allah gimana, tapi malah jadi merasa terpuruk gitu loh Ustaz.
Jadi merasa insecure, jadi aduh kok jadi malah jadi tambah sedih gitu kan. Jadinya gitu. Terus tapi kadang-kadang aku malah terapinya tuh dengan ini apa kayak ngomong ke diri sendiri gitu kayak eh Camila kamu tuh udah hebat loh gitu. Kamu udah bisa survive sejauh ini tuh kamu udah hebat gitu. Kamu tuh kuat gitu. Jadi jangan bandingin sama orang lain, Ya, tapi ya. kamu bandingin sama diri kamu sebelumnya gitu misalnya. Tuh. Iya, betul. Udah bagus tuh. Tinggal ngasain lagi. Jadi berarti kan udah ada kesadaran bahwa kita sedang nggak sehat, itu aja udah bagus gitu. Bahwa saya itu enggak, karena ada banyak orang yang nggak sadar bahwa dia sebenarnya depresi gitu, dan tetap merasa bahwa dia kuat gitu kan, tanpa harus dibantu orang atau tanpa harus bersosialisasi dan sebagainya. Nah itu sudah satu karunia gitu pada saat demikian. Nah, Cemi apalagi sering ngelihat, kalau saya beberapa hari ini, pokoknya seminggu ini, bulan Desember sama bulan ini, kayaknya sering banget nih ngisi yang di Jerman. Dan kalau lihat saya masih ikut WAG-nya ibu-ibu Jerman, itu kajiannya tuh berapa numpuk gitu. Tapi ya itu tadi ya, dengan banyaknya kajian itu yang kita ikuti makin, ya tinggal tujuannya sih, tujuan ke kajian itu apa dan sebagainya. Emang harus cari kalau saya ya udah lewat sebenarnya, karena udah saking lamanya, jadi kalau awal-awal iya ya berasa stres banget gitu, tapi kesini kayaknya udah biasa, kayak karena udah biasa juga di rumah kan, dulu udah pas di Jerman itu, meskipun sebelumnya saya orangnya nggak bisa diem, nggak keluar sehari itu rasanya sakit semua gitu badan. Tapi ya alhamdulillah, karena ya stres mah ada lah gitu, apalagi dengan ritme hidup yang ya di rumah sekecil ini gitu, yang ya kecil atau gedenya rumah kan tergantung kita ya memaknainya. Tapi alkulihal tadi itu yang Cemi udah lakukan, ya itu emang bagus, bahwa untuk menyeimbangkan ketika kita pesimis, kita naikin lagi optimisme kita. Ketika kita terlalu optimis dan terlalu ambisius, gimana caranya ngeremnya, ada yang sakitnya di situ. Nah, pada saat ini apalagi kita kumpul juga susah, padahal dengan kumpul itu adalah wasilah kita untuk lebih bikin nge-charge lah gitu ya, nge-charge sesuatu yang mungkin lagi kurang di kita, dan kita melihat ke orang lain, dan kita belajar dari, nggak usah belajar. Dulu itu kalau saya di sana itu ya, kita karena biasa bersosialisasi kali ya, ketika ketemu kemanapun gitu, itu senang sekedar ke rumah siapa, ntar makan-makan cuman apa, meskipun cuma dihidangkan apa gitu, tuh itu udah kebahagiaan tersendiri gitu, bertemu dengan saudara-saudara seiman. Ala kulihal, ketika kita syukuri bahwa kita tahu kita misalnya lagi nggak sehat, terus syukuri bahwa kita sudah punya cara untuk tadi itu yang mungkin bagus lagi, berbicara dengan Allah ya, Cem, tidak hanya bicara dengan diri sendiri, tapi juga bicara dengan Allah. Anggap Allah itu betul-betul kayak sahabat itu, pas di bantal pun gitu. Dulu itu kalau misalnya saya sama suami itu, kalau misalnya pas tidak hanya membicarakan sehari, tapi juga alhamdulillah hari ini kita begini, alhamdulillah kita masih begini, alhamdulillah Allah tuh begini sama kita. Alhamdulillahnya 1, 2, 3, 4 gitu. Dan akhirnya tidur dalam keadaan bersyukur, itu juga mental terapi gitu. Disyukuri segala yang remeh-temeh, yang kayaknya remeh tapi indah gitu sebenarnya. Pas ada orang datang cuma bawa, bukan cuma ya, pas kita lagi belum masak, belum apa, tiba-tiba ada yang datang ngirimin makanan, Masya Allah, alhamdulillah. Di Indonesia gitu, padahal bisa nge-grab dan apa gitu. Tapi beda ketika yang datang itu seseorang yang biasa ngaji kepada kita gitu ya, ngaji. Dan suami juga ngisi-ngisi gitu. Datang tanpa babi ibu, tahu-tahu datang dengan membawa ini, membawa itu. Ya Allah gitu, siapa yang nggak menggerakkan beliau untuk datang, dan tahu banget kita lagi belum ngapa-ngapain pas awal-awal ada bayi gitu kan, anak-anak daring dan sebagainya, saya juga daring, suami daring, siang itu gimana kan, kalaupun beli juga ini ya bosen lah, adalah bosennya gitu, tiba-tiba datang, anak-anak nikmat makan, remeh-temeh, tapi yang apalagi kalau misalnya yang menggerakkan beliau itu adalah karena terima kasih sudah ngisi kajian, udah saya tuh jadi begini, karena itu bagian yang luar biasa. Kadang tanpa kita sadari ada ibu-ibu yang katanya, makasih Ustazah ya diingatkan gitu, Ramadan itu untuk
untuk bisa hatam sekali aja saya baru sekarang bisa hatam sebelum di umur yang sudah 50 tahun. Belum pernah hatam pada saat Ramadan. Saya ngomong gitu Bu. Iya gitu waktu di kajian itu gini gitu. Saya itu nggak pernah gitu. Oh gitu ya. Oh ya alhamdulillah. Dan tadi itu ya bahwa menjadi wasilah seseorang mengingat kita karena dengan kita gitu melalui perantara kita itu nikmatnya beda gitu dengan hanya kita yang merasakan manisnya berzikir. Khair kemana-mana akhirnya ya gitu Cem. Itu udah bagus Cem. Khair tadi ada bukan mau tanya mau nyapa ahlan. Gitu ya. Kalau nggak ada yang mau tanya mangga. Mau nyapa aja Ustazah. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Titin. Ya, alhamdulillah senang sekali bisa dengar pengajiannya Ustazah Nurul lagi. Sudah lama sekali dulu pertama kali di Munchen juga sih waktu di PM3. Habis itu ya cuma ketemu di Facebook, bercanda-bercanda di Facebook. Nggak pernah keluar lagi sekarang Facebooknya. Jarang sekarang, jarang sekarang di Facebook. Iya, makanya saya lihat namanya, tapi wajahnya kok familiar ya gitu. Makanya cek dulu Facebook, oh ini Ustazah Nurul Lutfi ya namanya. Makanya saya senang sekali dan baru tahu juga sudah pindah ke Bandung, sudah nggak update saya. Udah 2 tahun. Masya Allah ya, alhamdulillah. Hari ini sebenarnya ini pengajian anak muda sebenarnya si Ustazah nyasar, tapi alhamdulillah banyak dapat ilmu juga gitu yang Masya Allah gitu dengan poin-poin yang tadi Ustazah mau bilang itu sebenarnya itu hal-hal yang terjadi sehari-hari ya dengan kita gitu ya, sangat banget gitu yang terjadi sehari-hari yang membuat kita jadi ya mungkin turun imannya, itu juga ibadahnya gitu ya. Nah, alhamdulillah jadi dapat tips-tips untuk menjaganya gitu, untuk terus supaya kita juga kenali bahwa kita tuh ini sekarang lagi turun nih gitu ibadahnya, atau lagi turun nih imannya gitu. Jadi alhamdulillah terima kasih juga untuk Krisna yang sudah ngasih linknya. Awalnya lihat postingannya Cemi di Instagram, terus tanya Krisna, akhirnya nyasar ke sini lihat, waduh anak muda semua ini. Anda jadi juga masih muda. Saya juga maunya. Ya alhamdulillah memang kita tidak tahu kalau saya melihatnya ini tuh mungkin ya tadi niatnya cuma melihat Instagram gitu, ternyata lihat postingannya Cemi atau Krisna gitu ya, terus akhirnya saya ikut, maksudnya Allah berikan kemudahan untuk ikut, dan Masya Allah ternyata banyak sekali gitu yang yang saya dapat, yang saya juga wah ini kok rasanya yang saya butuhkan nih gitu, maksudnya untuk pengingat gitu ya. Jadi memang tidak ada kebetulan ya Ustazah Nunu gitu, semua pasti Allah sudah atur. Jadi saya juga tahu sekarang Ustazah Nunu ternyata udah di Bandung juga. Ya, saya juga udah lama. Iya, Masya Allah. Iya ya, Masya Allah. Karena nama, ya benar. Tadinya aku ngajak Mbak Febi, ternyata Mbak Febi berhalangan, terus terus tiba-tiba ngobrol bahasa Arab, ngobrol tentang ini belajar bahasa Arab, tiba-tiba jadi ngomong tentang Ustazah Nunu punya bayi, terus tiba-tiba jadi kenapa nggak ngajak Ustazah Nunu aja? Jadi emang udah ini ya qadarullah ketemu semua. Jazakallah khairan untuk ilmunya, jazakumullah khairan untuk semua yang sudah mengizinkan untuk ikut. Ustazah Afwan, ini ada yang mau bertanya, 2 orang boleh enggak? Yuk, mari, mangga. Pertama Shelfie ya, Shelfie silahkan. Iya, Assalamualaikum Ustazah. Terima kasih banyak buat waktunya. Sudah sharing sama Ustazah. Ustazah, aku mau nambahin yang dari pertanyaan Teh Cemi tentang mental health. Ini kan kayak, buat aku sendiri tuh kayak, apalagi kalau lagi mens, itu kayak emosinya kan emang lagi naik turun. Iya. Kadang itu pasti kayak turun, terus kayak nggak tahu kayak
pasti susah buat ngendaliin gitu loh Ustazah. Sedangkan kalau misal kita mau sholat kayak nggak bisa, mau baca Quran nggak bisa, maksudnya biasanya kalau misal kayak emosi ngelempah apa kayak biasanya kayak gitu kan Ustazah. Terus kayak gimana kita bisa kayak lebih bisa mengatur emosi tapi dengan kayak lebih mendekatkan diri sama Allah. Nah, sekian, terima Ya, kasih. ya makasih Teh Selvi atas pertanyaannya. PMS nggak usah disalahkan ya, salahkan kita. Emang kitanya aja yang belum bisa memanage mental emosi. Ada kalau hari ini misalnya di rumah sendiri ini masih single atau double, triple? Masih single Ustazah. Oh, di single. Sebelah-sebelahnya yang biasanya kalau lagi emosi apa yang dilakukan? Salah satunya marahin siapa gitu atau tembok ditendangin gitu? Enggak Ustazah, tapi kayak apa ya, kayak butuh pelampiasan, misal kayak cerita atau ngobrol sama orang. Nah kadang ada yang diajak ngobrol, kadang nggak ada. Nah kalau pas yang nggak ada itu kayak jadi bergulat sama diri sendiri gitu Ustazah. Ya itu kalau misalnya pas kita nggak ada, nggak nemu siapa, ya itu balik lagi gitu ya. Allah itu lebih dekat dari urat nadi kita gitu. Jadi kalau kita membiasakan keluh kesah itu boleh loh gitu, boleh kalau kita ada seorang sahabat yang minta garam aja sama Allah gitu, bukan minta ke tetangga. Jadi itu udah bisa berarti menjadikan Allah itu adalah kebutuhan dia gitu, emang dia fakir gitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia menjadikan Allah itu teman di apapun gitu ya, teman ya, sesembahan ya, teman dalam tanda kutip ya, bukan intinya berkeluh kesahlah ke Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak apa, meskipun apa namanya, kalau tingkatan Rabi'atul Adawiyah mah dia mah nggak berkeluh kesah. Jadi ya Allah, kalau engkau ridho padaku, aku di neraka, aku juga ridho gitu, sampai begitu gitu ya. Jadi betul-betul minta ridhonya Allah itu, bukan kayak Nabi Ayub juga tidak berkeluh kesah karena dikasih penyakit yang cuma 7 tahun, sementara apa namanya, kenikmatan yang beliau dapatkan lebih dari 7 tahun, dan untuk apa berkeluh kesah. Tapi sekali lagi level kita bisa jadi bukan di situ gitu. Kalau level kita masih emang makhluk yang lemah dan makhluk yang butuh tempat untuk berkeluh kesah, ya tidak jauh-jauh gitu, karena Allah lebih dekat dari urat nadi kita, ya berkeluh kesahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tadi Cemi berdialog dengan diri sendiri dan memompa semangat diri sendiri, mulailah bangun lagi juga bahwa kita bisa juga berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa tahu dari situ, kalau kita tahu definisi ihsan itu ya, yang hadis yang panjang itu kan, salah satunya apakah itu ihsan, ketika Jibril bertanya seperti itu dan Rasulullah menjawab, anta abudallah ka'annaka tarahu wa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ketika engkau tidak bisa melihatnya, engkau tahu bahwa Allah melihatmu. Nah, itu kalau itu riyadhah namanya. Jadi sesuatu yang kalau misalnya kita biasakan bahwa Allah melihat kita tuh nggak akan macam-macam. Dan ketika kita menjadikan Allah teman kita atau teman curhatan kita, teman kita berkeluh kesah, zat yang maha tinggi di atas dari teman biasa gitu ya, itu nanti efeknya luar biasa gitu loh, bahwa yang tadinya mau berkeluh kesah itu akhirnya nggak jadi gitu, yang justru akhirnya yang terlihat itu adalah nikmat gitu, ketika kita ngelihat. Ya tadi itu salah satu ini saya adalah senantiasa banyak alhamdulillah sebelum tidur itu, alhamdulillah saya udah begini, alhamdulillah masih begini. Masih itu juga tanda kutip ya, padahal bukan masih gitu. Itu masihnya itu adalah sudah nikmat yang terima. Alhamdulillah masih. Hari ini saya punya teman dokter yang tiap hari bergulat dengan pasien, dan beliau bersyukur bahwa tiap bangun pagi saya masih mencium aroma. Dari cuma penciuman aroma dia, alhamdulillah saya masih bisa mencium aroma. Alhamdulillah berarti saya sehat. Alhamdulillah saya masih bisa menolong orang sebanyak mungkin dengan keilmuan. Jadi apapun yang bisa tadi itu level PMS-nya itu, kalaupun sebenarnya bukan PMS yang disalahkan, sekali lagi lebih ke diri kita yang belum bisa manage emosi. Apapun lah ya, kalau misalnya dikatakan yang bahwa nifas ntar hormonnya naik turun juga, tapi kalau misalnya kita bisa memompa semangat ini dan menjadikan Allah segala sesuatu tujuan ibadah kita, apalagi kanan kiri kita juga support, wah itu sudah
sesuatu yang sangat luar biasa gitu ketika ada yang ya kan kita dengan gampangnya kadang ya ini karena ya maklumilah karena saya lagi PMS nih, maklumilah karena saya lagi nifas nih, maklumilah saya lagi punya bayi ini gini-gini, pengennya tuh maklumi diri sendiri. Saya pernah dikasih tahu seorang teman gini, ada baiknya kita itu punya, kalau Google Earth gitu ya, Google Earth-nya itu jangan cuman ngelihat ke diri kita si teleskopnya itu, tapi naikkanlah ke atas dikit gitu. Jadi nge-shoot-nya itu bukan kita saja gitu, tapi lebih ke atas kita. Maksudnya apa? Nggak cuma ngelihat diri sendiri, tapi ngelihat juga ke sekitar-sekitar. Oh, yang sebelah ini, kalau yang punya anak ya, yang sebelah ini anaknya 5 gitu. Tapi beliau masih bisa melakukan yang lain selain yang pekerjaan domestik. Oh, ternyata beliau masih bisa melakukan pekerjaan misalnya yang membantu orang lain gitu. Beliau masih bisa ngisi kajian di sana sini. Beliau masih bisa apa lagi ya? Banyak hal lah. Dia bisa menghafal Quran 30 juz padahal beliau adalah anggota dewan gitu yang hampir istirahatnya itu paling cuma 3 jam 4 jam sehari karena disibukkan dengan orang Indonesia itu. Jangan kira ya ada teman saya anggota DPR itu tuntutannya kan lebih banyak. Maksudnya tuntutan kan anggota dewan atau kasih fasilitas, yang anggota dewan yang sebenarnya mah gitu, dia harus mau dikasih menerima keluh kesah orang karena melalui dia lah gitu, dia adalah penyambung lidahnya. Beliau tidak pernah berkeluh kesah itu, dan bahkan di saat menjadi anggota dewan justru beliau bisa menghafal Al-Quran. Dan selain legislasi, beliau juga ngisi-ngisi banyak, masih bisa membawa waktu untuk mengisi kajian-kajian. Kalau mau tahu orangnya Ibu Salmiah Rambe, cari aja di Instagram maupun di ininya. Dan beliau, Masya Allah gitu, itu ya Allah luar biasa. Beliau bukan lulusan syariah loh. Bukan lulusan syariah, lulusan STAN, akuntansi STAN. Tapi hafal Al-Quran di umur sekian, dan ketika menjadi anggota dewan itu pencapaian yang luar biasa gitu. Jadi nggak ada kata bahwa anaknya juga ada sekian. Beliau bahkan mengurus adik ipar yang berkebutuhan khusus. Adik iparnya bukan masih kecil ya, adik iparnya bahkan tahun kemarin beliau meninggal dalam umur 60 berapa gitu, dan itu setelah bapak ibu mertua beliau meninggal, beliau yang ngurus dari umur berapa kira-kira kurang lebih belasan tahun sama beliau. Itu beliau urus sendiri gitu dengan keluarga yang support tentunya ya. Tapi ya itu kalau misalnya kita tinggikan teleskop kita gitu, mata kita gitu, bahwa bukan kita doang yang sibuk gitu, bukan kita doang yang punya masalah, bukan kita doang yang lagi stres dan sebagainya gitu. Apalagi kalau jauh lah kalau misalnya kita harus ya jangan bandingkan dengan itu, kan saya begini, saya begitu, saya soalnya di negara begini dan negara begitu. Setiap negara ada tantangan pasti, dan hanya orang-orang yang kuat mentalnya yang tidak menyalahkan PMS gitu, tapi menyalahkan bahwa emang harus ada yang dirubah gitu dalam kebiasaan kita. Ya salah satunya mungkin tips-tips sederhananya balik lagi aja, jadikan Allah pendamping kita di semua aktivitas kita. Jadi kalau lagi apa gitu langsung aja keluh kesahnya ke Allah, saya lagi begini begitu, tolong saya begini begitu. Jadi minta apapun lah, yang remeh-temeh sekalipun, saya lagi pengen punya teman yang bisa mengingatkan saya, ya Allah gitu. Atau pas malam bahkan minta bangunkan, saya biasa untuk ya Allah bangunkan saya, meskipun kadang belum tentu langsung bangun juga ya, apalagi kalau sekarang pas mau bangun justru ya ibadahnya sekarang mungkin lebih ke anak ya daripada ibadah mahdoh langsung. Ya Allah bangunkan saya jam segini, itu lebih ampuh daripada alarm yang dijadikan untuk membangunkan kita. Karena alarm bisa dimatiin, Allah nggak bisa dimatiin. Yang terus akan mengiangi ke telinga kita, ayo bangun. Kalau kita memang betul-betul meminta bahwa agar dibangunkan di tengah malam dan bercengkerama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga ngingetin ke saya lagi, ini nampar ke saya lagi. Ustazah, ini ada Ica mau nanya, Afwan. Ya. Yang singkat. Ya? Terakhir nih, Ica, mamah muda nih, Mahmud. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Salam kenal, aku Ica. Ica videonya sebelumnya terima kasih.
aku matiin nggak apa-apa ya lagi. Ya, nggak apa-apa. Iya, ya pertama-tama terima kasih, Masya Allah, ilmunya hari ini banyak sekali gitu. Maksudnya banyak juga kan berkaitan juga sama apa yang sedang aku jalani gitu. Kebetulan aku sedang menjalani kuliah S2 yang kedua kali juga, dan kebetulan memang ilmunya itu sangat cukup sains dan teknologi sentris sekali gitu. Kemudian hari ini dapat ilmu dari Ustazah, Masya Allah, jadi penyeimbang lah gitu sama perspektif perkuliahan aku. Cuma pertanyaan yang sekarang ini sebenarnya lebih nggak terkait sama itu, tapi lebih ke tentang konsep bersyukur gitu, Ustazah. Karena ini kan masuk tahun keempat aku tinggal di Eropa gitu, dan kemudian juga tahun ketiga aku menjadi ibu, dan perjalanannya jujur tidak mudah. Dan ini betul yang seperti Cemi bilang, masalah mental health. Kalau saya sih percaya mental health itu ada gitu, karena pun saya menjalani perjalanan yang luar biasa gitu. Tapi kemudian seringkali masalah mental health ini dibenturkan dengan konsep bersyukur gitu. Karena saya seringkali juga dibenturkan gitu sama orang-orang terutama yang di Indonesia, kamu tuh kurang bersyukur, kamu itu merasa depresi, kamu itu merasa sedih karena kamu kurang bersyukur gitu. Kamu bersyukur kamu sudah dikasih anak, kamu sudah harusnya bersyukur karena kamu tinggal di luar negeri, lebih enak, lebih darahnya lebih bersih dengan segala kebaikannya lah dibandingkan dengan Indonesia gitu. Kemudian saya jadi bertanya ke diri sendiri gitu, apakah dengan perasaan sedih saya, perasaan saya berjuang gitu melawan perubahan hidup yang seperti ini, apakah memang kemudian menjadikan saya orang yang kurang bersyukur gitu? Apakah dengan punya perasaan ini kemudian saya benar jadi tidak bersyukur kepada Allah gitu? Gitu aja sih. Ya. Jawabannya bisa iya, bisa enggak, tergantung. Karena gini, ada kemarin itu ya, sebelum yang masalah TIJ, saya paham banget karena suami saya juga sekolah kan pada saat itu, dampingi suami jadi pejabat atau sekedar ngajar itu lebih mudah daripada mendampingi suami sekolah, apalagi sekolah di Jerman. Yang enggak sekolah di mana aja lah gitu, tantangannya tuh kan ada aja ya. Nggak hanya soal sekolahnya, tapi tetek bengek atau jangkit perintil-perintilan urusan administrasi dan sebagainya aja sudah menguras energi gitu. Ada kemarin teman yang dia lagi nifas dan tahu lagi baby blues atau apa gitu. Dan saya tahu beliau itu luar biasa gitu ibadahnya. Kayaknya saya nggak mungkin, dan dia bilang gitu, saya kok lagi ngelihat gini gitu di rumah ini gitu, lihat yang nggak bagus-bagus gitu lah, dan ngelihat yang jelek-jelek gitu, entah ngelihat apalah kata dia yang pokoknya makhluk-makhluk tidak diundang gitu, atau hal-hal yang lain, pikiran-pikiran buruk yang lain. Sepertinya kalau saya mau mengatakan ente kurang ibadahnya gitu, aduh gitu, kayaknya lebih malah mendownkan beliau gitu, padahal udah jelas gitu lebih dari saya lah gitu ibadah hariannya gitu, bahwa yang bisa jadi salahnya bisa ya cuma capek aja, yang ada saya yang harus sebagai orang yang di sekeliling dia lebih gimana caranya lebih support. Ada kadang kajian jadi kalau misalnya lagi nggak COVID ya, kita mungkin bisa ke rumahnya. Dulu ada teman yang gitu juga, kita ke rumahnya, yang biasanya kita ngaji dari rumah ke rumah, kelompok-kelompok kecil gitu. Kita tahu teman kita lagi begini, hari itu jadi kita nggak ngaji. Cuma ada setrikaan nggak? Kita setrikain. Ada anaknya udah makan belum? Anak yang lain kita kasih makan. Gitu doang gitu. Itu diingat betul dan menjadi kenangan yang sangat manis gitu. Ada juga teman waktu itu pas kita lagi ngaji di tempat dia banjir, dan hari itu kita nggak ngaji, kita ngepel, kita ini itu, dan itu menjadi pengingat ke setiap orang, tidak hanya yang ditolong, bahwa ini kalau nggak pandemi memang konsep ukhuwah itu menjadi manis gitu ya, tidak hanya dengan menyalahkan kayak tadi gitu, karena memang betul bisa jadi iya, bisa jadi tidak ya, itu jawabannya Teh Ica. Saya nggak tahu, saya nggak bisa ngejudge itu di Teh Ica, tapi ala kulli hal
ala kulli hal, kalau misalnya hari ini orang lain mungkin tidak bisa mensupport Ica karena mungkin keadaan dan sebagainya, dan memang kita perlu sebenarnya untuk bersosial dan berinteraksi dengan, untuk tadi itu butuh support system yang baik gitu. Kalau misalnya tidak bisa, mungkin dengan pendamping kita, dengan suami kita. Bagaimana menjadi ada support system yang baik dalam rumah itu, sehingga kita tidak sedih, sehingga kita, ya kalaupun sedih-sedih banyak kan emang dalam dunia ini kan kalau nggak ya sabar ya syukur ya. Dan kata Rasulullah SAW, kalau ya sebaik-baik orang beriman itu ketika dia mendapat musibah dia bersabar, ketika dia mendapat karunia dia bersyukur. Nah, yang dua-dua ini bisa jadi terjadi dalam satu waktu gitu. Bisa jadi terjadi dalam satu waktu. Tinggal kita melihat gitu. Kalau misalnya memang kita kurang bersyukur, lihat tadi lagi gitu. Oh, saya sudah ini, saya sudah itu. Kalaupun masih sedih, ya tadi itu dengan bersabar itu kata Rasul as-sabru hiya wasabmatul ula. Jadi hentakan pertama di mana kita mengalami sesuatu yang mungkin tidak mengenakan, apapun itu yang mungkin berkaitan dengan studi dan sebagainya. Nah, cukup hentakan pertama itu, dan ketika hentakan pertama itu, maksudnya ketika musibah itu datang, dan di situ kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un, segala sesuatu kami innalillahi, kami adalah milik Allah, dan segala sesuatu itu kembali kepadanya, musibah apapun ya, tidak hanya kematian. Dan Ummu Salamah juga ketika mendapat musibah, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku ganjaran terhadap musibahku dan beri aku sesuatu yang lebih baik darinya. Jadi musibah apapun, sekecil apapun, kalau misalnya kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya nanti sabar. Jadi konsepnya bisa jadi tidak selalu syukur gitu, tapi bisa juga tadi sabar, dan bisa jadi terjadi dalam satu waktu. Kesabaran ada, dan ketika kita ngelihat yang lain, syukur juga ada. Jadi jawaban saya bisa iya, bisa tidak. Kurang bersyukurnya atau tidaknya mungkin hanya Teh Ica yang bisa lihat selama ini seperti apa gitu. Kalau apakah selalu ditabrakan karena kurang bersyukur, ya tidak tahu gitu. Tiap orang bisa macam-macam gitu, kasuistik ya, nggak selalu itu juga, tapi bisa jadi juga karena emang Allah lagi pengen menguji, maka kita harus biar sabar kita atau ketahanan mental kita makin kuat gitu, makin sehat. Kalaupun lagi kurang sehat, gimana disehatkan dengan ya itu tadi, bersabar. Yang lebih ini lagi, Ibrahim bin Adham, sekali lagi Ibrahim bin Adham, karena saya sering baca hal yang berkaitan dengan beliau ketika berdialog dengan Syaqiq al-Balkhi. Apa menurutmu sabar dan syukur? Kata Syaqiq al-Balkhi, in wajadna syakarna fa ilam najid sabarna. Kalau kita dapat, kita bersyukur, kalau kita nggak dapat, ya udah kita bersabar. Kata Ibrahim bin Adham, itu mah anjing di jalanan juga tahu yang begitu mah gitu. Nah, terus gimana dong gitu? Gimana dong? Gimana dong? Yang itu tuh udah biasa ya, yang ini kalau naik level nih. Kalau kita dapat, kata beliau, in wajadna asarna fa ilam najid syakarna. Ini lebih dari yang level tadi. Itu yang nggak salah yang tadi ya. Kalau dapat bersyukur, nggak dapat bersabar. Kalau beliau lebih naik dari itu, kalau kita dapat asarna, kita bagi ke orang lain. Kalau kita dapat apapun, tidak hanya dapat materi ya. Termasuk manisnya iman itu bagaimana kita membagi ke orang lain. Termasuk ilmu, bagaimana kita membagi ke orang lain. In wajadna asarna wa ilam najid syakarna. Tapi kalau kita nggak dapat, bersyukur justru. Kalau kita nggak dapat, bersyukur. Kenapa? Ya karena saya tidak akan dimintain pertanggungjawaban akan hal tersebut. Karena setiap nikmat kan ada pertanggungjawabannya nanti. Ini lebih tinggi lagi dari situ. Jadi inti dari pertanyaan tadi, mungkin mudah-mudahan nggak tahu terjawab atau tidak, tapi ya itu tadi ya, kasuistik. Jadi apakah terlalu ditabrakan karena kurang bersyukur? Bisa iya, bisa tidak. Kalau tinggal dilihat gitu, dilihat dalam keseharian kita kurang syukur atau tidak, atau memang sekarang lagi masanya memang untuk bersabar akan hal yang emang pertahanan diri ya. Itu kan kayak perang aja sebenarnya, lagi pas kerja maupun pas kuliah. Itu bagaimana berperang dengan diri sendiri, bagaimana dan itu kan butuh strategi untuk bertahan dengan segala sesuatu sampai akhirnya mencapai apa yang diinginkan.
Gitu, Teh Ica, Allahu alam, nggak tahu ini apakah nyambung atau tidak. Tapi ala kulli hal, mudah-mudahan bisa melalui. Saya tahu banget kok gimana rasanya dengan ya situasi di sana gitu ya. Tidak belum mungkin orang yang belum ke sana mungkin nggak akan tahu kalau ke sana cuma sekedar jalan-jalan tuh beda loh rasanya dengan yang berkegiatan sehari-hari di tengah kemudahan yang seperti itu. Ada kekosongan padahal kita udah yang tahu, udah punya iman nih gitu. Masa sih levelnya masih gini gitu. Nggak bisa. Saya tuh kayaknya pernah apa ya dulu itu ada cerita. Oh iya, saya itu pas lagi ngelihat vlognya vlognya siapa? Sandra Dewi, pas Dewi Sandra Dewi yang non Muslim, yang Sandra Dewi ngobrol sama siapa lah waktu itu gitu. Ya, saya justru dengan ketika ini orang belum mengenal Allah secara utuh gitu. Maksudnya kan dia masih mentigakan Allah gitu ya, masih trinitas dan sebagainya lah yang dalam akidah dia. Tapi dia demikian bisa nyampai ke konsep bahwa ini semuanya adalah titipan Allah, bahwa saya tidak boleh sombong dengan apa yang dititipkan ini yang bisa jadi suatu saat dicabut. Dia itu dengan iman yang tak sempurna saja dalam tanda kutip, dia bisa nyampai ke konsep itu gitu, konsep syukur yang ya kan bisa dibilang dia termasuk orang yang lurus ya, lurus dalam arti tidak sombong dengan apa yang dia punya, tidak memperlihatkan, tidak riak lah gitu, bahkan sering bahwa ini bukan punya saya, ini punya suami saya, padahal bisa aja dong dia klaim gitu yang punya suami adalah punya dia juga gitu, tapi dia bisa sampai ke sana dengan ilmu yang dengan iman yang tak sempurna itu yang harusnya gitu. Kita harusnya bisa lebih berbangga dengan keimanan kita, dengan ketauhidan kita itu gitu. Kita beda loh dengan mereka karena Allah itu tidak mengampuni orang yang syirik gitu. Orang yang syirik aja masih bisa nyampe ke sana. Kita harusnya dengan setidaknya lah sedikit ataupun banyak yang lurus ini gitu. Yang seharusnya bisa lebih dari situ, dari itu gitu. Karena Rasulullah SAW ketika lihat orang Yahudi ketika pas 10 yang Asyura itu, mereka bersyukur karena pada hari itu Musa menyelamatkan mereka dari kejaran Firaun. Kita lebih berhak atas Musa gitu karena kita tidak mengimani Musa sebagai rasul, sementara mereka pernah kufur dengan kerasulan Musa alaihissalam. Jadi ada kebanggaan sebagai seorang muslim yang seharusnya yang katanya muslim itu pada janji Allah adalah umatan wasato, umat yang di pertengahan, tidak terlalu begini dan tidak terlalu begitu. Harusnya kita bisa nyampe lebih dari mereka yang imannya kurang lurus. Allahu a'lam. Ya, gitu deh. Wah, makasih banyak Ustazah. Jadi semuanya dijawab dengan panjang lebar. Alhamdulillah. Ya, jadi lebih semangat sih Ustazah. Insya Allah semuanya juga merasakan vibe-nya lebih semangat di tahun yang mulai baru ini. Ustazah, makasih waktunya. Maaf mengganggu malam. Ustazah kalau boleh bisa ditutup dengan doa Ustazah. Doakan iman kita. Tadi nomor 9. Ya. Iya, nggak usah panjang-panjang lah ya. Nanti silahkan berpanjang-panjang berkeluh kesahnya pada Allah Subhanahu Wa Taala masing-masing. Baik, kita akhiri dengan istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita dalami betul-betul bahwa kita sedang minta maaf dan minta ampunan Allah Subhanahu Wa Taala atas segala sesuatu yang kita telah lakukan. Baik hal yang masih salah, yang masih kita lakukan, kesalahan kita pada Allah, kesalahan kita pada pasangan, kesalahan kita pada anak-anak, kesalahan kita pada teman-teman dan orang-orang yang bekerja dengan kita, yang bersama kita. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyaha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka imanan sadiqa wa 'amalan khalisa wa lisanan zakira وبدنا معافا ودعوة لا ترد يا رب العالمين. اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق والأقوال والأفعال لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم زينا بزينة الإيمان وجملنا بثياب الاستقامة يا منان يا الله. Hiasilah kami dengan perhiasan iman padamu ya Allah. Wajamilna bithiyabil istiqamah, dan percantik kami dengan baju keistiqomahan padamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih pada Teh Cemi yang memberi perantara pada saya untuk bertemu dengan ibu-ibu semua, dengan teteh-teteh semua. Mudah-mudahan silaturahim kita panjang sampai ke surganya insyaallah. Itu aja. Ya, Ustazah, ya, sampai ketemu lagi Ustaz. Insyaallah. Good night ya, good night dari sini. Ya, saya duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Ustazah. Selamat beristirahat. Jazakumullah khairan semua. Pamit ya. Amin. Terima kasih Teh Cemi. Terima kasih. Terima kasih Cemi. Semuanya. Semangat terus ya, yang sehat. ya. Nuhun Cemi. Kalau ya, kita ngumpul lagi insyaallah. Ya, insyaallah. Cemi, Yang semangat. sama Ustazah Nunu keren banget. Kalau Ya, enggak, bagus. Ustazah lain juga boleh Ustaz. Oh, Teh Cemi maksudnya biar nambah. Pamit ya, Cemi. Ya, yo, assalamualaikum. Terima kasih ya, Cem ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.